kita harus membuat temanya itu tema tahun baru. Nah, hari ini kita buat cake book. Jadi cake yang berbentuk buku, nanti tuh ada lembaran yang terbuka antara 2023 dan 2024. Iya. Jadi resolusi di tahun depan. Pastinya sih ya, kalau semua orang itu udah pasti sama. Ke depan itu mau jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu kan. Adalah fondan yang bisa masuk ke dalam kulkas. Karena kalau fondan yang masuk dalam kulkas rata-rata gitu ya, itu bisa apa namanya, cair ya. Karena di dalam karena di dalam kulkas itu kan kandungan airnya itu tinggi sekali ya, gitu ya. Nah, makanya yang namanya gula itu tidak bisa gula itu kan menyerap gugus air yang sangat kuat ya, yang sangat banyak gitu. Makanya kalau misalkan fondan yang masuk ke dalam kulkas tahu-tahu itu langsung rusak, lumer ataupun cair. Nah, itu adalah sifat gula yang memang seperti itu. Silky Fondan ini bisa banget masuk ke dalam kulkas. Jadi menjauh sekali keluhan para bakers gitu ya. Menjauh sekali para keluhan Emel lovers yang mungkin pemain dekorasi fondan. Ini udah pasti belum kalis. Nah, biasanya ini kendala nih, ketika keluar dari dalam kemasan, apalagi pemula gitu, itu langsung ditipiskan. Itu salah. Ya, otomatis ketika di cover nanti akan retak. Makanya harus ada proses yang namanya uleni. Nah, ini uniknya lagi dari Bakerland Silky Fondan. Ini kalau misalkan saya diamkan di ruang kayak gini, udah pasti kering. Udah pasti kering. Nah, ini masih bisa digunakan. Oh gitu. Yang biasanya yang umum itu udah pasti dibuang. Itu kelebihannya. Biasanya dibuang. Kalau ini bisa digunakan, tinggal diulenin lagi aja, gitu ya. Ini buat yang mau tahu gimana proses pembuatan sponsnya, gimana mau tahu pembuatan proses ganasnya, itu boleh cek di media sosialnya kita. Itu ada videonya. Iya. Nah, ya. Kemudian biasanya kalau timbul ada keretakan, udah pasti pemakaian maizena yang berlebih. Jadi dalam proses roll atau menipiskan fondan itu penggunaan sedikit aja. Tuh, gitu aja. Oh, itu maizena ya? Maizena. Itu yang dipakai maizena. Maizena. Jadi bukan tepung atau bukan gula halus gitu ya. Kalau pakai tepung, karena tepung itu kadar airnya sangat tinggi, otomatis itu akan menggumpal nantinya. Selain memberi rasa yang kurang enak, ya, nanti juga pasti akan menggumpal gitu. Nah, kalau menggunakan icing sugar gitu, itu karena dia gula. Jadi nanti ketika ditaburkan seperti ini, itu lebih cepat basah. Gitu, jadi ujung-ujungnya menempel-nempel juga pada dasar meja kayak gitu ya. Makanya penggunaannya itu harus menggunakan maizena gitu ya. Sampingnya ini 30 cm. Jadi buat panjang ke atasnya ini 18 cm, ke sampingnya ini tetap 30 cm. Dan dari sisa potongan nih kita tumpuk di sini. Jadi cuman satu loyang aja. Kalau proses covering otomatis kita harus melebihkan lebarnya dari fondannya karena kita ada proses cover, jadi agar keseluruhan itu bisa tercover gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan masih belum bisa mengira-ngira, gunakan alat ukur yang biasa untuk baju ya. Apa tuh? Alat ukur baju. Ya, namanya apa, penggaris apa sih? Meteran baju ya? Iya. Gitu. Nah, itu dihitung sekeliling, misalkan dari depan sampai ke belakang. Iya. Gitu. Kemudian dihitung lingkaran kayak gitu aja. Ya, simpelnya ya. Iya, betul tuh kain meteran baju katanya chef. Meteran baju ya. Baju. Nah, kemudian tinggal dibuang nih, kalau misalkan tinggal dibuang dong. Jadi setelah di cover, tinggal dibuang udaranya. Di atasnya kayak gini. Nah, terus cake yang baru keluar dari dalam kulkas itu kan biasanya dingin tuh. Kandungan airnya itu terlalu banyak. Itu didiamkan dulu di suhu ruang.
ya. Karena kalau misalkan langsung di cover ya, nanti biasanya yang umum itu udah pasti fondannya itu nanti akan bergelembung. Kayak gitu ya, itu udah pasti akan bergelembung gitu. Makanya ketika disimpan di dalam kulkas, baiknya cuma perlu waktu 2-3 menit gitu. Setelah itu baru di cover. Tapi kalau misalkan memang sudah buat sekarang, besok mau di cover, ketika keluar itu bisa dilap-lap dulu pakai tisu, didiamkan dulu di suhu ruang sampai kadar airnya itu berkurang, baru di cover. Seperti itu ya. Oke. Ya, seperti ini. Ini bisa juga misalkan mau buat kelopak bunga, mau buat bunga menggunakan wafer paper juga bisa banget loh. Gitu ya. Wafer paper. Wafer. Iya, wafer paper namanya gitu ya. Ini kalau misalkan mau membuat tekstur seperti batang pohon gitu ya yang natural, ini juga bisa banget loh. Ini bisa banget wafer paper ini. Nah, kalau mau dibuat kayak apa? Buku, Lebaran, ya, tekstur buku. Nah, ini nanti dipotong aja. Misalkan disesuaikan, oke, ukuran segini, oke. Ya. Nah, tinggal dipotong aja. Coba Chef, langsung dipotong Chef. Misalkan kayak gini ya. Bandingannya itu 1 gram CMC kemudian 100 gram air. Oke. Nah, kemudian ini dipoles. Ini nggak usah terlalu basah-basah. Kalau misalkan dirasa terlalu basah, dilap aja. Gitu ya. Kemudian dipasang dulu wafer papernya ya. Nah, seperti ini ya. Tempel seperti ini, baru deh ditambahkan air lagi. Di mananya tuh Chef? Di wafer papernya. Wafer paper yang di luarnya ya? Iya. Kemudian baru ditempel satu persatu. Seperti ini. Kalau sekiranya terlalu basah, jangan lupa dilap dulu.